Ini adalah rumah keramik pertama dan terbesar di Jabodetabek yang udah berdiri dari tahun 1997. Ada banyak hal yang bisa kita lakuin buat ngisi waktu luang, khususnya buat kita-kita nih, para kaum urban. Yes, kali ini di Urbanesia, Erzana Meira akan ngajak pemirsa untuk mampir ke Galeri F. Widayanto, yang mana kita bisa nemuin banyak banget aktivitas-aktivitas menarik. Contohnya, kita bisa kunjungin galerinya, terus juga nikmatin suasana alam yang benar-benar asri kayak gini, sampai nanti kita akan juga ngikutin kegiatan workshop keramik. Nah, penasaran kayak gimana aktivitas yang bisa kita lakuin di tempat ini? Langsung aja ikutin aktivitasnya ya. Yuk! Area yang luas dan asri bikin tempat ini nyaman juga buat dieksplor. Banyak bangunan-bangunan artistik yang nambah kesan homey buat siapapun yang mampir ke sini. Saking artistiknya tempat ini, nggak heran deh kalau rumah keramik F. Widayanto ini jadi venue atau tempat wedding, gathering kantor, sampai acara keluarga. Tiap bangunan di sini punya unsur budaya Jawa dan nuansa Timur yang kental. Sekarang kita udah sampai di rumah model atau ini rumah keramik F. Widayanto-nya. Bisa dilihat sendiri ya sama pemirsa Urbanesia. Di sini ada banyak banget karya seni beliau, mulai dari patung-patung Dewi Sri yang melambangkan kemakmuran, kesejahteraan. Terus jangan lupa juga untuk kita bisa lihat banyak banget koleksi-koleksi yang nuansanya ini benar-benar terinspirasi dari alam, semacam earth tone banget. Dan di sini nuansanya benar-benar calming banget, cocok buat healing. Kalau misalkan tertarik nih sama koleksi-koleksi beliau, mulai dari patung-patungnya, lukisannya, dan apapun yang ada di sini, boleh banget dibawa pulang. Tapi jangan lupa siapin dulu budgetnya ya. Yuk kita explore lagi tempat ini ya. Karya-karya yang dibuat F. Widayanto adalah karya orisinil dan cuma satu kali pengerjaan. Jadi nggak ada tuh duplikatnya. Ini nih yang bikin karya-karya beliau jadi menarik buat pengunjung. Di tempat ini kita juga bisa staycation karena mereka nyediain villa dengan beberapa kamar yang bisa kita sewa. Tapi ingat, banyak barang pecah belah gini nih. Tanggung sendiri ya kalau pecah. Melipir lagi ke area lain, tempat ini juga nyediain arena belajar. Semacam workshop buat kita coba langsung gimana proses pembuatan keramik. Di sini kita juga bisa milih macam-macam pola yang sesuai sama keinginan. Tapi sebenarnya, apa sih definisi dari keramik itu sendiri? Ya, keramik itu sendiri sebenarnya awal katanya dari bahasa Yunani, ya di sana disebut ceramos, yang artinya tanah liat yang dibakar. Jadi pengertian keramik itu sendiri adalah keramik yang sudah melalui proses pembakaran. Mau apapun jenis tanah liatnya, kalau tanpa proses pembakaran itu tidak bisa disebut keramik. Seni keramik juga sebenarnya sangat mengasihkan bagi pemula yang ingin mencoba membuat keramik. Ya, bukan cuma hanya mengasihkan terus membuat kita tenang. Kemudian ada nilai ekonomis yang lumayan besar juga di dalamnya, karena semuanya bisa dieksplor. Dari mulai saniter yang kecil, kemudian sampai saniter rumah tangga juga bisa, kemudian set kamar mandi juga bisa, sampai hiasan-hiasan yang ada di dalam rumah juga bisa dibuat dengan tanah liat atau dibentuk dengan keramik ya. Pengennya sih lebih maju ya dari yang sekarang-sekarang.
Karena sekarang udah mulai banyak bermunculan anak-anak remaja yang mempunyai studio keramik. Itu sangat bagus sekali ke depannya ya. Mereka mau belajar keramik, itu sama saja mengembangkan seni keramik yang ada di Indonesia ya. Karena nilai keramik ini atau nilai jualnya ini sangat menjanjikan juga buat anak-anak muda yang mau memulai membuat studio keramik atau mau memulai usaha dari keramik. Ini adalah hasil dari tanah liat atau bahan clay yang udah dibakar. Ini adalah contoh hasil pembuatan keramik dari tamu-tamu yang datang berkunjung ke rumah keramik F. Widayanto. Macam-macam bentuk bisa banget kita kreasiin sesuai sama keinginan. Oke, sudah pilih cetakannya, Mas? Yes, sudah nih. Apa bentuk piring daun ya? Iya, daun. Silahkan duduk. Ya. Sebelumnya kita, Mas boleh pakai apronnya dulu. Oke. Untuk jaga-jaga supaya tidak nggak kotor ya. Walaupun tanahnya tidak basah ya, lunak dan agak kering. Oke. Lebih aman produk tanah liat kita. Cuman ini sama nggak sih sama yang dipakai untuk tanah liat pot gitu dan sebagainya? Berbeda material, tetapi lempungnya kurang lebih seperti ini. Warnanya ada ya? yang pekat, warna coklatnya pekat, ada yang putih. Nah ini adalah jenis tanah liat yang Pak Widayanto, seniman kita, explore dengan jenis tanah liat stoneware. Lebih lembut, lebih halus, dan lebih aman buat barang pakai yang bisa kita pakai buat tempat penyajian makanan. Food grade. Gitu. Food grade ya. Siap. Step pertama nih kita. Step pertama kita sudah pilih cetakannya bentuk piring daun. Kita masukkan semuanya menutupi bentuk piring daunnya. Silahkan dengan seperti ini. Ini teknik basic atau pemula dengan teknik pressing. Gini ya? Nggak boleh gitu. kekencangan? Apa ini tadi kekencangan? Santai aja. Nah, yang penting merata. Bisa pakai jari kita disebar ke tempat-tempat yang kosong. Ya. Nah, ini untuk mempermudah pengunjung kalau misalkan mau bentuk yang sudah ada yang kami buat dalam bentuk cetakan. Kemudian setelah dari sini kita bentuk-bentuk lagi. Nanti setelah diangkat. Nah, ini harus rata atau? Harus merata, harus rata dan solid, padat. Kalau tidak padat nanti ada retakan-retakan, itu bisa menyebabkan pecah pada saat di dalam oven pembakaran. Kita setelah selesai sudah sini ya, merata menutupi bentuk daunnya, piring daun. Kita taruh di tengah sisa-sisa tanahnya. Nah, ini sisa tanahnya kan kelebihan. Betul. Kita potong dengan stringnya, talinya dari atas sini ke belakang, tarik. Nah, silahkan coba. Kita kencangkan, tarik ke belakang. Oke. Oops. Kemudian kita tekan lagi. Nah, cara mengambilnya dengan segumpal clay lagi. Tempel sedikit, dorong ke depan, angkat. Nah, tempel sedikit sekelilingnya. Nah, silahkan. Tempel sedikit, angkat. Nah, pindah lagi sebelah sini. Jangan terlalu ditekan, nanti gambarnya rusak di bawahnya. Sudah diangkat sekarang. Nah, seperti ini. Inilah bentuknya. Ini bentuknya ya. Dari cetakan ini akan tercap bentuk-bentuk yang ada di dalam cetakan ini. Kita piring daun seperti ini. Setelah selesai, kita bentuk seperti piring ini. Agak melengkung ya? Ditekuk ya, dia melengkungkan. Taruh di sini, di papannya. Maaf. Nah, silahkan seperti ini. Lihat bagus, rapi. Ini ya? Dikit saja. Ya, cukup. Kemudian kita tekuk sekarang. Nah, gitu. Nah, kalau sudah, kita rapikan, kita haluskan dengan sponsnya, dengan air. Ini jangan terlalu basah, sedikit saja, seperti ini, samping-sampingnya. Untuk menghaluskan retakan-retakan atau bagian yang tadi kita potong. Silahkan. Ya, diulas saja, dilap. Nah, betul. Dan kita harus sabar menunggu karena tanah liat ini, keramik ini perlu proses yang cukup panjang sehingga menghasilkan warna-warna yang bagus dan
safety untuk kita makan, untuk kita pakai untuk tempat penyajian makan maksudnya gitu. Ya, ini setelah nanti melalui beberapa proses, misalnya kita butuh waktu sekitar 3 hari 3 minggu ya? 3 minggu kurang lebih, paling cepat 3 minggu. Setelah 3 minggu ini kita bisa ambil hasilnya di sini atau gimana? Bisa di cabang galeri Jakarta atau di sini, atau sekarang bisa dengan ekspedisi atau pengiriman online. Oke, wah jadi bisa jadi oleh-oleh pribadi juga ya? Betul, hasil karya kita sendiri. Semoga terinspirasi Amin, karya-karya kita. dong. Terima kasih sudah berkunjung ke Rumah Keramik. Dengan senang hati Mas Apip Thank you. sudah mau memberikan ilmu-ilmu baru, terus juga experience baru pastinya. Dan kita juga pastinya akan terus cari tahu lagi ya informasi-informasi seputar pembuatan keramik. Betul, bahwa keramik itu bukan hanya buat lantai yang setiap hari kita injak, tapi sebagai media ekspresi, bernilai jual tinggi juga, dan melatih sistem motorik dan kreativitas kita sendiri. Ya, setuju Mas Apip. Thank you ya. Dengan senang hati. Banyak cara kreatif buat kita ngeluangin waktu dan yang pasti bisa bikin lebih produktif lagi. Salah satunya mampir ke Rumah Keramik F. Widayanto. Di sini kita bisa bikin atau membuat sebuah karya-karya seni yang juga punya nilai estetika pastinya. Selain itu juga bisa nikmatin udara yang segar, pemandangan yang juga asri dan rindang, bikin kita jadi lebih rileks saat mampir ke tempat ini. Kalau begitu, sekian dulu Urbanesia kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Erzan Ameira pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya.